pagi. Didengar pagi hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bahas sedikit firman Tuhan untuk melengkapi doa kita. Mari kita bahas firman Tuhan yang akan dibagikan hari ini. Firman Tuhannya bicara, saya kasih judul, tidak bisa sendiri. Maksudnya bagaimana? Ya, kita mau lihat ada di dalam berdoa itu kita mau lihat di doa bersama itu, kalau kita punya kesepakatan yang bersama di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan, ada sesuatu yang besar pasti terjadi dalam hidup gereja kita. Kemarin Pak Oscar ada bagikan tentang bahwa revival pasti datang, pasti terjadi. Terus Pak Susilo ada bagikan juga kalau kita hidup padang gurun itu harus bagaimana, harus apa yang kita lakukan di dalam Tuhan. Nah, sebagai gereja Tuhan, kita melalui banyak kehidupan, banyak tantangan yang sifatnya kita nggak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja bersama-sama, satu dengan yang lain, datang kepada Tuhan. Seperti pagi hari ini kita berdoa, dan Tuhan dengar doa kita ya. Dan kita boleh mengalami revival itu. Hasil saya judul tidak bisa sendiri. Gambarnya adalah, saudara lihat, kita harus bergandengan tangan. Nah, mari kita dengar firman Tuhannya dari Ester 4 ayat 16 sampai 17. Di sini berkatakan, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa, aku mati. Biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Mengapa Ester begitu berani dengan tindakannya dengan memberikan dirinya untuk keselamatan bangsa Israel dari pembantaian atau pemusnahan yang direncanakan Haman? Di sini kita akan bahas tentang tokoh Ester. Kok dia berani benar ya gitu, mengambil satu resiko yang besar. Gitu. Nah, kita yang berdoa pagi hari ini, kita mau belajar dari perkara itu. Apakah yang dilakukan Ester itu tindakan iman atau tindakan nekat? Tantangannya besar loh di perkara Ester ini. Ester padahal sudah nyaman di dalam kehidupannya menjadi istri Raja Ahasiweros, menjadi pramesuri. Udah nyaman, dia nyaman sekali. Apa aja ada, berbeda dengan bangsa Israel. Tapi kita lihat Ester tidak lakukan seperti itu. Ester menghadap raja bukan hal yang mudah. Berani menghadap langsung kepada raja, dan itu beresiko mati. Nah, lalu apa lagi yang dilakukan? Saudaraku, di sini Mordekai, kalau saya tafsir sendiri, ya, dia adalah bapak PA-nya, bisa meyakinkan anak asuhnya, yaitu Ester, juga seorang Yahudi, maka tidak akan selamat atas ancaman Haman atas bangsa Israel, karena dia orang Israel juga ya. Katanya firman Tuhan, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Ada satu tantangan besar yang dihadapi oleh bangsa Israel. Sama dengan kita anak-anak Tuhan.
di muka bumi ini, gereja Tuhan punya tantangan yang besar menghadapi dunia ini. Nggak mudah. Nggak mudah. Apa rahasianya? Makanya kita akan mencari apa rahasia yang Esther yang patut kita tiru dalam kita menghadapi tantangan besar apapun. Tantangan banyak sekali. Tantangan di rumah, sakit, pergumulan-pergumulan di dalam keluarga. Selalu ada, saya lihat dengan mata saya sendiri. Di semua satelit, di semua orang yang saya temui. Semua banyak tantangan. Nah, gereja harus bagaimana, saudara? Kita yang berdoa pagi hari ini bagaimana? Ya. Tantangan apapun ya, yang tadi saya katakan itu dapat membuat kita takut dan khawatir. Aduh, nanti gimana ya anak saya? Gimana nanti saya sembuh nggak? Gitu. Banyak hal. Gitu. Kebutuhan ekonomi yang begitu rupa sangat membuat kita takut dan khawatir. Nanti bagaimana ya? Apa saya bisa bayar kontrakan atau tidak? Apakah anak saya nanti gimana ya, sekolah atau enggak? Wah, suami saya lagi bermasalah nih, keluarga kami. Oh, banyaklah tantangan itu. Tapi di sini kita bisa lihat, Esther bisa menang menghadapi tantangan besar. Kita pun di dalam Kristus pasti bisa. Kemarin diberitakan revival pasti terjadi. Betulkah Anda menyadari atau mengimani seperti itu? Tapi bagaimana dengan kehidupan kita menjalankan hari lepas hari ini? Gurun apa yang sedang dilalui oleh Anda dan saya hari-hari ini? Kita mau lihat teladan Esther yang harus kita tiru. Adalah menguatkan hatinya, mengumpulkan keberanian, dan mau berpuasa bersama dengan bangsa-bangsa Israel, dengan bangsa Israel, dengan Mordekai-nya juga. Dan Esther berani menghadap Raja Ahasuerus. Ini yang harus kita tiru. Dia menguatkan hati, mengumpulkan keberaniannya, dan kalau di cerita ini mau berpuasa bersama-sama. Di sini Esther tidak fokus pada masalah, tetapi kepada Tuhan. Dia lihat siapa Allahnya. Ketakutan membuat kita tidak berani melangkah. Karena ada risiko. Seperti Esther, kalau ketemu raja nggak tanpa permisi, dia bakal mati. Esther dan bangsa Israel semua melakukan merendahkan diri dan berdoa kepada Tuhan. Dan keberanian itu timbul karena percaya penyertaan Tuhan. Luar biasa nih bangsa ini, saya lihat di perkara ini ya. Mereka semua ikutan. Saya yakin waktu berpuasa semua bangsa Israel, keluarga-keluarga, anak-anaknya ikutan. Enggak hanya Esther dengan Mordekai dengan tua-tua Israel, semua bangsa Israel datang kepada Tuhan, merendahkan diri, berpuasa. Nah, apa yang kita kan harus apa tindakan yang kita lakukan? Sungguh baik adanya kalau kita semua ini, semua jemaat Allah di GKK di Semarang dan di semua satelit-satelitnya datang merendahkan diri, berpuasa dan berdoa bersama seperti pagi ini. Kemarin kita latihan 30 hari. Saya lihat ada yang berpuasa, ada yang tidak ya, tetapi di sini mengajarkan seperti Esther. Kita mau nggak? Kita belajar kemarin. Saya pun belajar dan sangat nyaman. Bisa nyaman dengan Tuhan. Pertanyaannya buat saudara dan saya adalah, maukah merendahkan diri kepada Tuhan? Pagi hari ini kita berdoa, maukah kita merendahkan diri kepada Tuhan? Mau dengarkah kita suara Tuhan? Maukah kita sama-sama melihat apa yang firman Tuhan katakan? Apakah khotbah-khotbah tiap pagi hanya lewat begitu saja? Seperti Esther, meminta semua bangsa Israel datang bersama-sama, berdoa kepada Tuhan.
kita semua hari ini, tidak saja hamba-hamba Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan, mengajak semua jemaat yang dipercayakan Tuhan di satelit-satelit, di gereja GKKD, di semua satelit, di semua tempat di daerah-daerah seperti Jepara dan lainnya, untuk datang merendahkan diri, berpuasa dan berdoa kepada Allah. Saudaraku, Esther tidak sendirian. Kita pun tidak sendirian menghadapi masalah apapun. Kita sama-sama. Allah kita menyertai kita semua, seperti Allah menyertai bangsa Israel. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Seperti Esther tadi kan sudah enak dia duduk di menjadi istri raja. Sepertinya semuanya sanggup dipenuhi. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Esther butuh dukungan bangsanya. Esther butuh dukungan Tuhan. Dan kita pun butuh saling mendukung satu dengan yang lain. Makanya kita berdoa bersama. Ini saudaraku, kita lihat. Kenapa kita gereja Tuhan, jemaat Tuhan, harus berdoa bersama. Kita lihat di Esther 5 ayat 2 dan 3. Ketika Raja melihat Esther, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah Raja kepadanya, sehingga Raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya Raja kepadanya, apa maksudmu, hai Ratu Esther, dan apa keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Dia percaya Allahnya bekerja. Lihat apa yang dilakukan Raja ini. Dia tidak membuat seperti permaisurinya yang pertama ya, dihukum. Karena dia yakin Esther pernyataan Tuhan. Sama seperti kita sekarang. Allah menyertai kita berdoa pagi hari ini. Di sini dikatakan lagi, kemudian ayat 7 ayat 10, Esther 7 ayat 10, kemudian Haman disulapkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Allah sangat berkuasa dengan seluruh keadaan apapun. Ini yang orang yang menyusahkan bangsa Israel, yang mau menghabiskan bangsa Israel, Allah bekerja. Yang jahat itu dihancurkan oleh Allah. Allah bekerja dan bangsa Israel selamat. Allah juga bekerja bagi kita pagi hari ini dan seterusnya. Hari pasti datang bagi kita semua. Siapkan diri kita hari ini berdoa. Kita datang mengandalkan Tuhan. Kita mungkin bisa mulai lagi gereja Tuhan. Berdoa kembali dan berpuasa yang pernah kita lakukan kemarin. Kita latihan sama-sama. Kita melihat orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apalagi kalau semua jemaat Tuhan, jemaat GKKD, hamba-hamba Tuhan ya semuanya. Apa yang dikatakan tentang revival itu pasti ada, pasti terjadi. Mari kita berdoa, saudara.